Masih bersama kami di Presisi Utama. Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mempertahankan kinerja terbaik dalam upaya mendukung program ketahanan pangan, termasuk makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Berikut laporan Bribda Redi Wijayanti, personel Humas Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan melaksanakan launching operasional dan groundbreaking SPPG Polri secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan di area Greenhouse dan Bioflok Polda Kalimantan Selatan. Mari kita saksikan kegiatannya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyapa Polda Kalimantan Selatan melalui sambungan video Zoom di Banjarbaru, Presiden pun mengucapkan terima kasih dan mendorong agar Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dan seluruh anggotanya termasuk Bayangkari dapat meneruskan pengabdian yang sudah baik. Presiden Prabowo hadir dalam peresmian dan groundbreaking SPPG Polri, menyapa melalui sambungan Zoom sejumlah Polda yang dinilai menonjol kinerjanya dalam program ketahanan pangan. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dalam laporannya kepada Presiden menyampaikan bahwa Polda Kalimantan Selatan dan Polres jajaran memiliki 10 SPPG dan menyerap 454 tenaga kerja, serta total penerima manfaat 21.302 orang, meliputi siswa TK hingga SMA, ibu hamil, menyusui, balita, serta para santri pondok pesantren. Untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan MBG, Polda Kalimantan Selatan mendeteksi alergi dan intoleransi terhadap makanan melalui penyebaran kuesioner kepada para penerima manfaat, termasuk food security yang diawasi secara ketat oleh Bitdokes Polda Kalimantan Selatan. Ada juga penggunaan mesin berteknologi modern untuk pencucian ompreng yang dapat mempercepat proses pencucian dan menjaga higienitas alat makan. Selain itu, sisa kulit buah dari SPPG untuk menjadi ekoenzim yang digunakan untuk pupuk tanaman jagung dan sisa limbah makanan digunakan untuk pakan ternak, serta limbah cair disaring menggunakan ipal sehingga air yang dibuang dalam kondisi aman bagi lingkungan. Kemudian ada 10 SPPG di daerah terpencil sedang dalam proses pembangunan dengan calon penerima manfaat sebanyak 3.695 orang. Polda Kalimantan Selatan juga menginisiasi SPPG kedua di Desa Dalam Pagar, Kabupaten Banjar dengan calon penerima manfaat dari santri Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Arsyad Al-Banjari sebanyak 1.837 orang yang sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada sekolah keagamaan. Selanjutnya disampaikan juga pembangunan ekosistem rantai pasok SPPG melalui program perkarangan pangan bergizi. Polda Kalimantan Selatan memulainya dengan membangun 12 greenhouse berisi berbagai jenis sayuran dan buah, serta 42 kolam bioflok dengan kapasitas ikan sebanyak 42.000 ekor. Seluruh sarana tersebut dikelola secara berkelanjutan oleh personel Polda Kalimantan Selatan dan masyarakat sekitar. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Selatan secara resmi menggelar apel gelar pasukan operasi keselamatan Musi 2026 sebagai tanda dimulainya operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Berikut laporan Bribda Serli, personel Humas Polda Sumatera Selatan. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bithumas Polda Sumsel. Pagi ini Polda Sumsel melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan Ops Keselamatan Musi 2026 Polda Sumsel. Kegiatan dipimpin Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Roni Samtana SIK MTCP, dihadiri para PJU Polda Sumsel dan para tamu undangan. Bertempat di Makodit Lantas Polda Sumsel, Senin 2 Februari 2026. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan apel gelar pasukan operasi keselamatan Musi 2026 dilaksanakan di Markas Komando Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan.
Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol Roni Samtana, dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Sumsel, diantaranya Karo Ops Polda Sumsel, Dirminmas Polda Sumsel, serta para pejabat dan undangan dari instansi lintas sektoral. Apel ini merupakan bentuk kesiapan personel dan sarana pendukung dalam rangka pelaksanaan Operasi Keselamatan Musi 2026 di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Operasi Keselamatan Musi 2026 bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang masih terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Operasi ini juga menjadi langkah cipta kondisi menjelang Hari Besar Keagamaan yang biasanya diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Operasi Keselamatan Musi 2026 lebih mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat pengguna jalan. Petugas di lapangan akan memberikan imbauan, sosialisasi, serta teguran simpatik guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Selama pelaksanaan operasi, personel akan melakukan pemantauan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, seperti tidak menggunakan helm standar SNI, melawan arus lalu lintas, penggunaan ponsel saat berkendara, serta pelanggaran lainnya yang dapat memicu kecelakaan. Kerjasama antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltib Charlantas yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan apel gelar pasukan ditutup dengan pengecekan sarana dan prasarana pendukung operasi. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar sebagai wujud kesiapan Polda Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Resor Jombang menggelar forum group discussion penelitian Sespimen Dikrek 66 tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah penggalian masukan dan evaluasi kinerja Polri guna mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan dari Bribda Ahmad Bagus Alan Alamanda. Halo Sobat Humas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribda Alan, saya dari Humas Polres Jombang. Pada pagi hari ini ada kegiatan SGD penelitian Sespimen Polri Dikrek ke-66 tahun 2026 yang akan dilaksanakan di JCC Polres Jombang. Seperti apa kegiatannya? Yuk ikut. Kapolres Jombang AKBP Andi Kurniawan membuka forum group discussion atau FGD penelitian Sespimen Dikrek 66 tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Jombang Comment Center Polres Jombang Kamis 12 Februari 2026. FGD ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian Sespimen Polri untuk menggali masukan, evaluasi, serta pandangan strategis dari berbagai pihak terkait kinerja Polri, guna mendorong peningkatan pelayanan dan pelaksanaan tugas kepolisian ke depan. Kegiatan penelitian dipimpin oleh Kompol Christian Bagus Yulianto dan diikuti peserta dari berbagai unsur, mulai dari internal Polri, TNI, pemerintah Kabupaten Jombang, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Dalam forum tersebut, para peserta berdiskusi dan menyampaikan pandangan terkait berbagai aspek kinerja Polri, termasuk upaya peningkatan profesionalisme, penguatan sinergi lintas sektoral, serta strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat agar semakin optimal. Kapolresta Jombang AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan, forum ini menjadi wadah penting untuk menerima masukan konstruktif dari berbagai elemen sebagai bentuk komitmen Polres Jombang untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polres Jombang berharap hasil penelitian dan diskusi dapat menjadi rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung terwujudnya Polri yang presisi, profesional, serta mampu menjawab tantangan tugas ke depan, sejalan dengan semangat Polri untuk masyarakat. Dari Humas Polres Jombang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah, Nyonya Ida Endi Sutendi menghadiri kegiatan bakti sosial Bayangkari Peduli dengan menyalurkan bantuan pendidikan kepada siswa dan pihak sekolah SD Impres Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terrestrial 34 UHF. Saya Bribda Tawara, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Finindrani melaporkan Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah, Nyonya Ida Endi Sutendi menghadiri kegiatan bakti sosial Bayangkari Peduli di SD Impres Bulumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi pada Selasa pagi 10 Februari tahun 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Helmi Kuartakusuma Putra Raup SIK MH, Wakil Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah, jajaran pengurus Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah, Ketua Bayangkari Cabang Sigi, serta perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Silahkan menyesuaikan. Dalam kegiatan tersebut, Bayangkari menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sekolah kepada para siswa, bingkisan untuk para guru, serta bantuan sarana pendidikan berupa laptop, printer, dan dukungan operasional sekolah. Dari belakang sana. Ya, selanjutnya kalau mau fotokopi sudah boleh di sini. Yang diterima langsung oleh Kepala Sekolah SD Impres Bulumpewa. Selain itu, Wakapolda Sulawesi Tengah juga menyerahkan bantuan kepada ketua adat setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan pelestarian kearifan lokal. Program Bayangkari Peduli ini merupakan wujud nyata sinergi Polri dan Bayangkari dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Saya Brigpol Finindrani melaporkan untuk Polri TV.